semua, perkenalkan nama saya Gideon Manobi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang hangat untuk dibicarakan, yaitu maraknya kriminalitas di Indonesia. Kriminalitas sekarang terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari, kita juga bisa mengalaminya. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah begal. Faktor yang menyebabkan kriminalitas terjadi di Indonesia adalah karena kepadatan penduduk. Kejahatan cyber yang menyerang, melakukan penipuan online dan merusak jaringan internet. Untuk itu, apa solusi yang harus diambil agar masyarakat Indonesia bebas dari aksi kriminalitas, baik dari segi fisik maupun online? Apa yang harus dilakukan agar kedepannya para pemuda-pemudi kita tidak melakukan aksi kriminalitas lagi? Faktor kepadatan penduduk sehingga menyebabkan banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau kemiskinan yang menyebabkan mereka melakukan aksi kriminalitas. Faktor lainnya juga disebabkan oleh narkoba atau minuman keras yang menyebabkan orang melakukan kriminalitas tanpa kesadaran. Di antara para pelaku kriminalitas tersebut, banyak juga yang dilakukan oleh pemuda, bahkan remaja yang masih sekolah. Dan ada juga kejahatan cyber. Untuk itu, apa solusi yang harus diambil agar masyarakat Indonesia bebas dari aksi kriminalitas, baik dari segi fisik maupun online? Apa yang harus dilakukan agar kedepannya para pemuda-pemudi kita tidak melakukan aksi kriminalitas lagi? Untuk itu telah hadir bersama saya 3 orang yang akan membahas tentang maraknya kriminalitas di Indonesia. Langsung saja kita undang Kak Endro, Kak Daniel, Kak Jeremy. Kali ini kan kita akan membahas tentang maraknya kriminalitas di Indonesia. Kriminalitas banyak terjadi di kota besar, bahkan di pedesaan. Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi di Indonesia ini, atau biasa kita dengar di media. Salah satunya pembunuhan, penyerangan, penembakan, vandalisme, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, masalah seperti ini tidak jarang terjadi di Indonesia. Menurut kalian apa solusi yang pas untuk masalah seperti ini? Ya, menurut saya solusi yang pas membuka lapangan pekerjaan itu lebih baik, karena adanya banyak lapangan pekerjaan yang pengangguran itu sudah mendapat kerja, maka dari kriminalitas itu berkurang. Contoh begal itu anak muda-mudi yang membuat kriminalitas tentang begal, maka dari situ buka lapangan pekerjaan, mereka bisa mendapat pekerjaan, itu pasti berkurang dari situ menurut saya. Kalau menurut saya sih itu juga ada benarnya juga, itu juga membuka lapangan pekerjaan dan juga pembangunan SDM. Kan karena kita bisa tahu kan, pendidikan di Indonesia ini kadang belum berkembang maju, belum berkembang pesat, sehingga perkembangan SDM ini kadang kurang berhasil. Kalau kita perhatikan di negara-negara lain, negara asing, itu kan perkembangan SDM yang itu berpengaruh pada tingkat produktif manusia, sehingga itu mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Karena itu saya pikir kayaknya pemerintah harus memperhatikan pendidikan, terutama yang di pelosok-pelosok ini, karena pendidikan adalah fungsi dari segalanya. Ya, itu menurut saya. Kalau menurut saya sih sudah komplit sih semuanya. Komplit ya? Ya, boleh saya tambahkan sedikit? Iya. Dan itu juga dipengaruhi oleh obat-obat terlarang. Nah, dari situ mereka memakai itu, mabuk, minum itu, ganja. Ya, dari situ membuat mereka pola berpikir semakin menjadi begitu. Barang yang mereka tidak mau, mereka harus bilang itu. Kejahatan yang dilakukan oleh para pemuda, bahkan ada yang masih sekolah. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan agar para pemuda kita tidak melakukan hal tersebut? Kalau menurut saya sih tergantung kita diri sendiri dan juga orang tua. Orang tua juga sebenarnya kurang perhatian dengan anak-anaknya. Saking orang tuanya asik bekerja, anak-anak terlantar sampai menggunakan minuman terlarang, obat-obat terlarang juga. Ya itu saja menurut saya. Ya, saya setuju sama kajian ini juga, karena pendidikan dari awal pendidikan semua manusia itu dari keluarga, habis itu kedua sekolah.
Jadi sekolah juga atau pendidikan di sekolah juga membutuhkan pendidikan karakter bagi siswa-siswanya yang diajarkan juga. Ya. Ini udah berangkat ya? Setuju. Tadi kejahatan dilakukan di internet disebut cybercrime. Kejahatan cyber terjadi karena orang mendata sesuatu secara ilegal, penyerangan di internet ataupun melakukan penipuan online. Orang yang seperti ini biasa disebut hacker. Pertanyaan saya, mungkin kasus seperti ini jarang di Indonesia. Menurut kalian, apakah kasus seperti ini perlu diwaspadai di Indonesia? Kalian mau memberikan pendapat? Kalau untuk saya ini perlu diwaspadai karena itu memang salah satu yang berbahaya. Karena hacker itu kan meretas sesuatu situs yang dimana bisa milik pemerintah dan asa, bahkan bisa membongkar ATM bank itu kan bisa diambil semua uangnya nasabah, bahkan semuanya. Itu menurut saya itu perlu peningkatan dari cyber itu sendiri, dan pemerintah harus memperhatikan hal ini. Ya itu jelas. Tapi kalau dia melakukan sesuatu untuk sesuatu kebaikan, apakah itu sebuah hacker? Ya, Misalnya dia melakukan sesuatu untuk kebaikan, apakah itu sebuah hacker? menurut saya itu udah tidak hal yang masalah ya. Karena itu kan suatu hal yang bagus ya kalau melakukan suatu kebaikan. Jadi itu bukan hacker. Iya. Kalau untuk hacker yang baik kan itu suatu bagus. Bahkan pemerintah bisa berikutnya menjadi cyber. Dan tapi kita disebut hacker kan? Iya. Iya. Kita ada berapa kali? Tidak. Itu sih. Tapi kan hacker kan ada website itu yang dimana website itu kan tersembunyi, namanya dark web. Mungkin ada pernah dengar? Iya. Ada itu kan penuh dengan sesuatu yang ilegal, penjualan narkoba yang terlarang. Yang menurut kalian itu gimana ya? Kenapa sampai bisa ada dark web di? Menurut saya kayaknya dark web itu dibuat oleh suatu komunitas hacker ya, supaya nanti bisa diakses hanya untuk orang tertentu saja. Yang itu biasanya itu di dark web itu ada beberapa situs, misalnya kalau kita nonton lihat itu situs penjualan narkoba, bahkan situs penjualan wanita atau gimana, atau barang-barang pinjam lupa barang, bahkan video porno itu ada di situ di dark web. Dan menurut saya itu memang harus. Bahkan ada sekte-sekte terlarang di dalam. Iya. Kan? Nah, Tapi setiap orang bisa mengakses dark web, tapi harus memakai pengaman. ya pengamannya biasanya kalau saya dengar mereka bilang pakai VPN. VPN atau VPN. Nah, tapi kalau tidak pakai pengaman, apa yang terjadi? Ya kalau itu saya masih belum tahu. Kalau Makanya nanti kameranya dihack lah, atau tidak lokasinya dihack, atau tidak data pribadi dihack, sehingga seperti itu sih. Dia sering dengar juga. ya bisa. Kalau seperti itu ada di Indonesia mungkin, atau Indonesia mungkin mengalami suatu kecelakaan dan ada orang yang mengalami kecelakaan dan mengakses dark web tersebut. Kalau saya sih, setahu saya masih belum bisa dapat informasi kalau ada orang yang mengalami korban kayak gitu, dark web atau suatu kecelakaan atau beberapa privasinya dihack atau disalahgunakan. Tapi kalau saya lihat itu biasanya kalau kita lihat secara umum, biasanya Facebook kan, Messenger, biasanya dihack atau diambil privasinya. Menurut saya itu hal yang biasa, saya kira itu masih bisa diprogram untuk bisa diambil kembali, gitu. Nanti bisa. Nah, kita kembali lagi ke eksperimentasi secara fisik. Aksi kriminal sering terjadi di Indonesia. Apakah aksi tersebut terjadi karena keamanan yang kurang ketat atau gimana? Ada pendapat? Ya, bedanya sebenarnya penjagaan sudah kita, cuma banyaknya masyarakat, banyaknya pengangguran, maka kriminalitas itu semakin menjadi-jadi. Bukannya kurang penjagaan, semua sudah menjaga bersama dari pemerintah, bahkan keamanan, cuma kekurangan di situ aja. Jadi apa yang kurang itu? Apa? Keamanan. Keamanan? Iya, keamanan. Maksudnya
banyaknya masyarakat tidak mungkin keamanan jaga sampai ke kampung-kampung atau desa-desa. Menurut saya sih ada keamanan, cuma dibikin pos itu. Tapi keamanan bukan berupa polisi, tapi antara itu dia digunakan untuk makan sosial biasa. Nah, kita ada pendapat lain. Kalau keamanan di posko kurang, rasa kayaknya kurang efektif. Karena biasanya tidak selalu semua jalan kan di posko. Biasanya ada orang pos-pos ronda gitu, kalau pos-pos ronda nanti ke malam itu saya itu kayaknya belum optimal lah, belum 100%. Karena pasti ada yang ceroboh lah, ada yang melakukan kesalahan sampai kebobolan lah, ada yang bisa jaga. Ini contohnya kan di Wamena, Wamena itu kan aman-aman saya bisa, kecuali kalau mungkin perangkat suku atau gimana, itu menyebabkan orang mati banyak kan. Nah itu kenapa bisa aman ya bisa, kalau dibilang di kota sih sering terjadi kriminalitas, tapi kalau di luar sana tidak, di pedalaman itu kenapa gimana? Kan menurut saya berita ke berita itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Harus kita langsung turun ke tempat kejadian tersebut. Ya, dari tempat kejadian tersebut baru kita lihat apa yang terjadi fakta di sana. Gitu. Jadi hoax itu adalah suatu tindakan kriminal. Iya, tindakan kriminal. Kita adalah tahu kesan kalian agar Indonesia bebas dari kriminalitas. Kalau untuk saya, kesan saya jadi menanamkan peran pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah, pendidikan karakter yang penting, dan juga selalu memperhatikan anaknya dalam situasi apapun, selalu disiplin, dan juga waktu itu yang paling penting. Perhatikan waktu. Kalau kesan kalian itu Dan saya membuka lapangan pekerjaan lebih penting. Iya. Supaya yang bisa pengangguran mendapat kerja itu mereka tidak berpikir sampai jauh ke sana untuk memabuk atau memakai obat-obat terlarang. dengan lapangan pekerjaan itu terbatas di Indonesia. Maksudnya Ya, dari terbatas itulah yang mereka membuat kriminalitas. Itu begal itu. Dari situ kan kekurangan biaya. Maksudnya bukan biaya ini, tapi biaya yang menyangkut mereka keinginan mencapai sesuatu tapi tidak tercapai. itu juga Kepada itu juga salah satunya karena faktor malas. Iya, malas. Malas. Mungkin dari semua mungkin suka boros. Ya. Jadinya ada kenapa? Kalau menurut saya sih berpikir positif saja ya, dan kita harus maju supaya kriminalitas itu juga semakin menurun di Indonesia ini. Itu saja sih dari saya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya telah bergabung. Semoga acara ini menyenangkan. Kesimpulan dapat kita ambil adalah Indonesia sering terjadi aksi kriminalitas dikarenakan kurangnya keamanan saat ini. Faktor kemiskinan juga dapat memicu aksi tersebut. Pesan saya ke depannya, semoga kriminal di Indonesia semakin berkurang dan pihak kepolisian lebih serius lagi dalam menjaga keamanan di Indonesia dan Indonesia dapat menjadi negara makmur dan sejahtera. Terima kasih, saya Gideon Malawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.